Well, hello guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang happy dan tentunya sehat selalu. So, sebelum aku masuk ke dalam video kali ini, aku harap kalian mau support or dukung aku caranya so easy peasy, lemon squeezy guys. Just click the subscribe button dan jangan lupa juga untuk hit the bell supaya kalian tahu kalau misalnya aku masukin video baru. Are you ready guys? Let's go! So, hari ini aku bakalan ngebahas sesuatu yang unik lagi, yaitu mitos-mitos yang biasa dipercaya di Indonesia. Kalian tahu nggak sih, mitos-mitos itu adalah sebuah kepercayaan yang biasanya dipakai sama orang tua zaman-zaman dulu gitu, orang-orang zaman dulu gitu, untuk ngingetin orang-orang, entah itu anaknya, entah itu siapapun yang nggak sopan ataupun kira-kira mengganggu orang lain gitu loh, dengan menggunakan kayak kepercayaan yang berhubungan dengan sesuatu yang akan hilang atau nasib sial, supaya mereka tidak melakukan hal yang tidak diharapkan bagi kepercayaan pada saat itu. So, langsung aja ke mitos yang pertama. Nah, biasanya kalian pada suka ngerasa nggak sih kalau ada kupu-kupu masuk rumah? Kira-kira kalian bakal mikirin apa? Ada mitos tentang ini loh guys, yaitu adalah pada saat kupu-kupu masuk rumah itu dipercaya akan datang tamu, entah itu keluarga, entah itu kerabat, entah itu teman-teman dekat, pokoknya bakalan ada datang tamu kalau tiba-tiba ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah. Kalau aku sih, ya mungkin di antara kalian ada yang percaya dengan mitos kupu-kupu masuk rumah, kalian boleh komen di bawah. Next. Selanjutnya ada mitos ayam berkokok pada sore dan malam hari. Nah, orang-orang banyak banget yang percaya kalau misalnya ayam itu berkokok kalau misalnya sore atau malam itu pasti akan mendatangkan suatu bencana, entah itu perampokan di lingkungan tersebut, terus ada sesuatu yang sial, penyakit yang mau datang, atau bahkan ada yang hamil di luar nikah pada lingkungan tempat di mana ayam tersebut berkokok. Karena kan pasti kita tahu yang namanya ayam itu kan berkokoknya pasti pagi-pagi ya kan. Nah, kalau misalnya sore-sore atau malam-malam, ini dipercaya sama banyak orang akan mendatangkan sebuah bencana atau nasib yang sial di lingkungan tempat ayam itu berada guys. Gimana sama kalian? Apa kalian percaya? Ataukah mungkin kalian pernah mengalami pas ayam jantan ini berkokok pada sore atau malam hari, tiba-tiba beneran nih salah satu dari yang aku bacain tadi ternyata benar terjadi di lingkungan kalian? Kalian boleh komen di bawah. Next. Nah, ada juga yang percaya sama yang namanya menabrak kucing itu akan mendatangkan kesialan. Kalian tahu kan, banyak banget yang percaya kalau misalnya kita nabrak kucing itu tuh yang pertama bisa datang sial kalau nggak dikubur dengan baik. Ada yang percaya kalau misalnya kita harus kubur pakai baju yang kita pakai pada saat kita nabrak kucing itu. Terus ada tata cara menguburnya juga supaya nggak kena sial gitu guys. Mungkin kalian semua ada yang punya pengalaman tentang mitos menabrak kucing ini, kalian boleh komen di bawah. Next. Nah, selanjutnya ini pasti banyak banget di antara kalian yang jomblo-jomblowati, khususnya jomblowati nih guys, yang biasanya mama-mamanya, ibu-ibunya itu sering ngomelin kita kalau misalnya kita duduk di depan pintu. Kalau misalnya anak gadis duduk di depan pintu, orang tua tuh selalu bilang, jangan duduk di depan pintu, ntar jodohnya susah. bener nggak sih menurut kalian nih mitosnya? Mitos atau enggak nih menurut kalian tentang hal ini? Banyak nggak sih orang tua kalian atau khususnya mama ya, marah nggak sih sama kalian terus bakalan bilang, anak gadis jangan duduk di depan pintu nanti susah nih jodohnya datang. Gimana? Bener nggak menurut kalian? Mitos nggak menurut kalian? Ada nggak sih di keluarga kalian yang masih percaya sama mitos ini? Kalian boleh komen di bawah. Next. Selanjutnya, nah, di antara kalian siapa nih yang suka banget bersiul, siul-siulan gitu guys. Nah, katanya nih siul di sore hari atau di malam hari bakal mendatangkan gangguan dari makhluk halus guys. Jadi kalian di luar sana yang suka bersiul di malam, di sore atau malam hari, katanya kalau kalian suka siul-siul di sore atau malam hari itu bakal datengin yang halus-halus. Gimana menurut kalian tentang mitos ini? Kalian boleh komen di bawah. Next. Ini ada juga tentang
pekerjaan rumah guys. Biasa nih yang suka kayak gini nih anak-anak gadis atau jomblowati di luar sana. Yang kalau misalnya lagi nyapu rumah terus nggak bersih, terus orang tua kalian pada bilang, atau orang tua di rumah lah gitu ya, pada bilang gini, Kalau nyapu yang bersih, kalau nggak bersih nanti jodohnya berewokan. gitu. Aku tuh pernah punya pengalaman, tante aku tuh bilang kayak gitu, kalau nyapunya itu harus bersih. Kalau misalnya nggak bersih, nanti kamu dapet jodoh yang berewokan. Tapi kita lihat sekarang, men. Siapa sih yang nggak mau sama cowok berewokan? Ya nggak sih? Sekarang cowok berewokan tuh udah nggak kayak dulu lagi yang kita bayangannya tuh berantakan gimana gitu. Karena sekarang banyak banget cowok berewokan yang maco-maco gitu nggak sih? Ya kan? Kalian ada ngarep nggak sih? Ngarep punya cowok atau calon suami yang berewokan, terus disengaja-sengajain gitu nyapunya nggak bersih biar dapet calon yang berewokan. Kalian boleh komen di bawah. Next. Nah, ini juga sering banget dibilangin sama atau diingetin sama orang tua kita nih. Apalagi sama anak-anak, ini sering banget. Kalau misalnya anak-anak ada yang duduk di atas bantal. Nah, kalian pasti udah tahu nih, kira-kira peringatan apa yang orang tua kalian bakalan kasih sama kalian. Yaitu, hati-hati kalian jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan. Kalian udah pernah belum dapet omelan atau dapat peringatan kayak gitu ketika duduk di atas bantal? Kalian boleh komen di bawah. Next. Nah, kalau ini nih aku sering banget aku diomelin karena sering melakukan kegiatan ini di malam hari, yaitu potong kuku. Nah, banyak orang yang percaya kalau potong kuku di malam hari itu pamali guys, bisa datengin sial dan katanya bisa mengundang makhluk halus guys pada saat potong kuku di malam hari. Tapi kalau aku sih bilangnya, kalau orang-orang dulu gitu ya, bilang tentang hal ini mungkin karena penerangan di zaman-zaman dulu itu kan masih sangat kurang ya, nggak seperti yang hari ini kita rasain gitu loh. Jadi dulu orang-orang tua dulu sering bilang jangan potong kuku malam-malam supaya tangannya tuh nggak kenapa-napa, nggak luka gitu loh. Karena penerangan di malam hari pada zaman dulu tuh tidak seterang sekarang. Bener nggak sih apa yang aku bilang? Atau jangan-jangan kalian pernah ada pengalaman ternyata pas potong kuku malam-malam ternyata beneran nih mitosnya kejadian sama kalian. Kalian boleh cerita dan komen di bawah. Next. Nah, ini juga lagi-lagi biasanya orang tua bakal ngomelin anaknya kalau anaknya tuh melakukan hal ini, yaitu pulang saat maghrib. Nah, orang tua tuh biasanya bakalan ngomelin, jangan pulang pas maghrib ya, awas lo nanti kalian diculik sama makhluk halus. Itu sering banget gak sih? Terus biasanya orang tua tuh pada bilang, iya soalnya maghrib itu biasanya waktunya makhluk halus berkeliaran, waktunya mereka lagi rame-ramenya. Makanya anak-anak kecil itu bener-bener diwanti-wanti dan diingetin kalau nggak boleh pulang saat maghrib tiba. Jadi harus pulang sebelum maghrib tiba, guys. Aku dulu waktu kecil juga kayak gitu. Tante aku itu paling sering banget ngingetin aku jangan pulang setelah atau sebelum pas maghrib tiba gitu. Jadi harus sampai di rumah sebelum maghrib tiba. Kalau enggak nanti bakalan diculik sama makhluk halus. Kalian mungkin yang udah jadi mama-mama muda atau orang tua muda, apakah kalian juga akan mengingatkan anak kalian mengenai mitos yang satu ini? Kalian boleh komen di bawah. Next. Nah, ini nih buat yang suka atau kaum rebahan. Kalian suka nggak sih diomelin sama orang tua kalian di rumah? Kalau kalian bangunnya siang, rezeki kalian bisa dipatok ayam. Bener nggak sih? Pasti kalian kalau bangunnya siang, jangan bangun siang-siang, nanti rezekinya dipatok ayam. Bener nggak? Tapi menurut aku kalau mitos yang satu ini sih lebih mengingatkan atau diingatin sama kita supaya kita bangunnya pagi-pagi lah, jangan bangun siang-siang gitu. Di kalian ada nggak sih orang tua kalian yang masih menggunakan kata-kata seperti ini untuk bangunin kalian supaya kalian itu bangunnya pagi-pagi, jangan bangun siang-siang. Tapi kayaknya untuk saat-saat seperti ini, kayaknya sih mitos ini malah bisa mendatangkan keuntungan ya, karena kebanyakan dari kita adalah work from home dan bisa jadi kerjaannya juga dikerjain sambil tiduran. Iya nggak sih? Setuju nggak kalian? Atau kalian di luar sana masih ada orang tua yang pakai kata-kata ini untuk ngingetin kalian supaya kalian bangunnya pagi-pagi? Kalian boleh komen di bawah. Next. Ini juga termasuk hal yang sering diingetin sama aku juga, karena aku juga memang sering banget melakukan hal ini, yaitu mandi malam-malam.
Selalu orang tua aku bilang, kamu jangan mandi malam-malam, nanti kamu digangguin sama makhluk halus. Gitu. Tapi kan aku kerjanya pulangnya malam. Nah kalau aku kerjanya pulangnya malam-malam terus nggak mandi, gimana? Serba salah. Dari kalian mungkin ada yang bisa memberikan aku jalan keluar, kira-kira harus seperti apa? Iya kan? Apalagi kalau di zaman-zaman COVID seperti sekarang, corona seperti sekarang. Kalau dulu mah kalau pulang kerja, ya udah mau bau gimana juga, keringatan lepek gimana juga, ya udah cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, tinggal tidur, besok aja baru mandi. Tapi kalau sekarang kan udah parno ya kan orang-orang, ya pasti dari luar mau pulangnya jam 12, setengah 1 malam juga pasti mandi, dijabanin gitu kan, karena parno kita bawa virus dari luar. Gimana menurut kalian? Kalian boleh komen di bawah. Next, ini juga sering banget diingetin sama anak-anak, yaitu kalian tuh kalau makan nasinya jangan disisain, nanti nasinya nangis. Gimana? Ada yang pernah? Atau sampai sekarang kalian masih orang tuanya itu pakai kata-kata seperti itu untuk membuat kalian menghabiskan makanan kalian? Karena kalau enggak, nanti nasinya nangis. Kalian boleh komen di bawah. Next. Nah, ini juga sampai sekarang aku rasa masih banyak banget dipercaya sama orang, yaitu mendengar suara anak ayam di malam hari. Tepatnya mungkin lebih ke tengah malam gitu ya, tiba-tiba dengerin suara anak ayam yang kayaknya di sekitarnya nggak ada ayamnya gitu. Katanya kalau misalnya kalian mendengar suara anak ayam ini di tengah-tengah malam, katanya ada makhluk halus yang bergentayangan di sekitar kalian, guys. Apa kalian percaya dengan mitos yang satu ini? Kalian boleh komen di bawah. Nah, ini juga mungkin sampai sekarang aku masih suka denger banget tentang mitos yang satu ini, yaitu mitos tentang gigi copot, guys. Pernah nggak sih kalian dibilangin kalau gigi bawah kalian copot, kalian lempar ke atas supaya dia numbuh? Kalau misalnya gigi yang atas yang copot, kalian tuh lemparnya buang ke bawah, supaya gigi yang atas tuh bisa numbuh ke bawah, gitu. Kalau aku juga pernah waktu kecil, aku inget banget disuruh lemparin gigi bawah aku ke atas supaya katanya numbuh giginya ke atas. Kalian percaya nggak sih sama mitos yang itu? Atau sampai sekarang kalian masih aja menggunakan mitos tersebut untuk bilang ke anak-anak kalian kalau giginya copot, suruh buang ke atas atau lempar ke bawah? Kalian boleh komen di bawah. Next. Nah, ada lagi, aku rasa juga ini masih cukup banyak dipercaya sama orang-orang di sekitaran aku juga, yaitu buka payung dalam rumah. Katanya nggak boleh buka payung dalam rumah, guys, karena menurut mitosnya yang banyak dipercaya orang, kalau buka payung dalam rumah itu bisa mendatangkan kesialan. Mungkin kalian di luar sana yang udah punya pengalaman dengan adanya mitos ini, kalian boleh bagi dan sharing sama kita semua. Kalian boleh komen di bawah. Next. Yang satu ini aku rasa sampai sekarang kalian yang nonton video ini pun pasti sering. Even kalian mau percaya atau enggak percaya sama mitos ini, bahkan untuk sekedar iseng-iseng aja deh, kalian pasti melakukan hal ini. Bulu mata jatuh. Katanya kalau ada bulu mata kita yang jatuh, ada orang yang rindu sama kita, ada orang yang kangen sama kita. Terus kalau udah tahu nih bulu mata kita jatuh, terus kita bakalan ambil itu bulu mata, terus kita bakalan tepuk gini-gini. Terus sambil kita ngucapin alfabet gitu, A, B, C, sampai bulu matanya hilang. Nah, kalau bulu matanya hilang di abjad yang kita ucapkan, itu berarti orang dengan inisial tersebutlah yang lagi kangen sama kita. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Kalau bener, kalian boleh komen di bawah dan tulisin juga menurut kalian pendapat kalian tentang mitos ini di comment section. Next. Nah, ini juga termasuk salah satu yang masih banyak dipercaya orang, yaitu memakai baju terbalik. Nah, mitos memakai baju terbalik tanpa disengaja ya guys, tanpa disengaja. Itu katanya bakal mendatangkan keberuntungan, bakal mendatangkan rezeki. Tapi sebaliknya, kalau kalian pakai bajunya kebaliknya itu disengaja, itu malah kebalikannya, bakal mendatangkan kesialan bagi kalian. Apakah kalian percaya dengan mitos yang satu ini? Kalian juga boleh sharing-sharing di comment section di bawah. Next. Nah, ini juga kurasa masih banyak dan sering banget dilakukan sama siapapun itu orangnya, entah itu untuk berjaga-jaga, entah itu
untuk just ngikutin aja atau untuk emang percaya, yaitu mitos tentang foto bertiga. Kalian sering gak sih kalau misalnya lagi foto gitu, terus kalian bakal diingetin, jangan foto bertiga, nanti yang satunya mati, gitu. Pernah gak sih kalian diingetin kayak gitu? Kalau aku sering banget, jangan foto bertiga, nanti yang di tengah mudar, nanti yang di tengah tewas gitu. Suka kayak gitu kan? Bener gak sih? Kalian kalau punya pengalaman, kalian boleh sharing di bawah. Next, ini biasanya bakal diingetin sama anak kecil pada khususnya, yaitu makan sambil tidur. Biasanya orang tua itu bakalan bilang ke anaknya, jangan makan sambil tiduran, nanti kamu jadi ular gitu. Ada nggak sih di antara kalian yang nonton video ini pernah dibilangin atau diingetin sama orang tua kalian tentang hal ini? Jangan makan sambil tiduran, nanti kalian jadi ular. Gimana tentang mitos yang satu ini? Kalian boleh komen di bawah. Next. Nah, ini adalah mitos yang terakhir guys, yaitu ibu hamil wajib membawa gunting. Nah, katanya gunting ini bisa menolak bala, dipercaya bisa menolak bala dan supaya menghindarkan ibu hamil ini dari gangguan makhluk halus. Karena katanya makhluk halus ini suka banget gangguin ibu hamil, orang-orang yang hamil, karena katanya orang hamil itu baunya wangi, harum gitu. Jadi gunting ini adalah salah satu cara untuk menolak bala. Mungkin kalian ada yang punya pengalaman tentang hal ini, kalian boleh komen di bawah guys. So, gimana menurut kalian tentang beberapa dari mitos-mitos yang udah aku bacain tadi? Ada nggak sih dari kalian yang percaya? Kalau kalian percaya, kalian kenapa percaya sama mitos itu? Kalian boleh ceritain di bawah. Terus kalau misalnya kalian percaya, terus kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian juga boleh ceritain alasan kalian kenapa kalian nggak percaya sama mitos-mitos tersebut di bawah guys. So thank you banget udah nonton video ini. Aku harap ini bisa jadi informasi dan pelajaran bagi kita semua. Dan see you on the next video guys. Bye bye.